Hello? Hello? Podcast Network Asia. Ide besar kadang muncul di waktu yang tidak terduga. Kadang, apa yang dianggap orang lain tidak berguna atau mengganggu justru bisa disulap menjadi sesuatu yang punya nilai tambah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa yang terjadi pada sabun bekas sekali pakai yang ada di hotel. Bayangkan kamu menginap di sebuah hotel, lalu kamu ke kamar mandi, di sana sudah disediakan begitu banyak amenities, mulai dari shampoo, conditioner, sikat gigi, sabun, dan sebagainya. Tidak semua hotel menyediakan amenities yang lengkap, tergantung apakah kamu menginap di hotel bintang berapa. Namun umumnya, hotel tempat kamu menginap akan menyediakan sabun batang sekali pakai. Kamu pun lalu memakainya paling tidak sampai 5 kali. Lalu keesokan harinya kamu pulang dan check out. Nah, apa yang terjadi pada sabun sekali pakai itu? Kalau dibuang, tentu saja sayang banget kan? Apakah ada cara yang lebih baik? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Ide bisnis kadang datang pada waktu yang tidak terduga. Pada tahun 2009, Sean Shepler adalah seorang eksekutif teknologi di bidang penjualan. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan perjalanan bisnis. Hingga suatu hari, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sean bertanya sebuah pertanyaan yang mungkin juga ditanyakan oleh setiap orang yang pernah menginap di hotel. Apa yang terjadi pada sabun batang bekas yang merupakan komplimen di hotel? Nah, penasaran nggak? Sebagai gambaran, sabun batang sekali pakai merupakan amenitas sekali pakai yang paling sering digunakan. 86% tamu menggunakannya. Bahkan lebih populer dibandingkan fasilitas lainnya seperti TV 84%, hair dryer 36%, dan valet parking 26%. Tidak heran, pengusaha hotel juga menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mencari rekan dalam membuat produk amenitas terbaik. Misalnya di berbagai hotel chain berbintang, amenitasnya punya aroma sendiri dan menjadi bagian dari pengalaman menginap yang ditawarkan. Namun tidak selamanya hotel seperti itu. Dalam sejarahnya, di masa awal bisnis hotel, konsumen tidak diberikan sabun secara cuma-cuma. Bahkan tidak ada kamar mandi sendiri. Lalu, di awal abad ke-20, kamar hotel berinovasi dan tersedia kamar mandi di dalam. Jadi, sabun boleh dibilang merupakan salah satu amenity pertama yang disediakan di kamar mandi. Tentunya di era sekarang, amenity di kamar mandi hotel sudah beragam. Mulai dari botol mini untuk lotion, shampoo, hingga conditioner. Beberapa hotel sudah mulai mengganti produk sekali pakai menjadi mesin dispenser yang bisa direfill. Namun di banyak hotel, kamu masih sering menemukan sabun di samping wastafel. Sabun masih tersedia di sana. Ya karena itu merupakan produk yang paling sering digunakan, bahkan lebih sering digunakan daripada TV. Bayangkan ada 5 hingga 6 juta kamar hotel di seluruh dunia. Lalu rata-rata tingkat okupansinya adalah 60% setahun. Nah, berarti ada ratusan juta kamar dan tentunya begitu banyak sabun sekali pakai yang terbuang sia-sia. Kembali pada pertanyaan Sean di awal, resepsionis hotel lalu menjawab kalau mereka membuang sabun bekas yang digunakan oleh tamu. Tentunya hal ini tidak baik bagi bumi kan? Bayangkan ada jutaan sabun yang berakhir di tempat pembuangan sampah setiap harinya. Di dalam diri Sean, dia tidak suka menyia-nyiakan barang. Jadi ketika pulang, Sean langsung berusaha mencari cara bagaimana bisa mendaur ulang sabun bekas sekali pakai menjadi sabun baru bagi orang di belahan dunia lain yang membutuhkan. Dengan bantuan dari teman dan keluarga, Sean menyulap garasi rumahnya menjadi sebuah laboratorium. Mereka bahu-membahu untuk mewujudkan proyek ini. Ada yang menyerut permukaan luar sabun yang kotor. Ada juga yang mencincang sabun itu menjadi serpihan yang lebih kecil. Ada yang memasaknya hingga jadi cairan, lalu kemudian diubah kembali menjadi sabun yang padat. Dalam sehari, mereka bisa memproduksi sekitar 500 sabun batang yang baru. Selain fokus membuat produk, Sean juga tenggelam untuk meriset siapa yang paling membutuhkan sabun ini.
Ternyata sekitar 6.000 anak di bawah 5 tahun meninggal dunia setiap harinya karena pneumonia dan diare. Padahal tingkat kematian akibat dua penyakit ini bisa berkurang hingga setengah apabila mereka mencuci tangan dengan sabun secara rutin. Setelah berhasil menciptakan formula yang cocok, Sean lalu pergi ke Holiday Inn, meminta mereka sabun bekas sekali pakai. General Manager hotel itu sangat senang sekali apabila ada orang yang membantunya. Sean pun pulang dengan sebuah tas besar yang berisi sabun bekas sekali pakai. Dia lalu pergi ke 6 hotel yang berbeda dan semuanya bersedia. Tentunya untuk mengirimkan sabun ke berbagai belahan dunia butuh dana dan skala operasional yang besar kan? Sean pun lalu menulis sebuah proposal permohonan dana hibah ke Bill dan Melinda Gates Foundation. Dia membayangkan Bill lalu takjub, mengajaknya jalan berkeliling, dan menuliskan sebuah cek sebesar 14 miliar rupiah. Sayangnya, proposal dia ditolak, dan diminta untuk jangan mengirimkan lagi dalam kurun waktu 3 tahun. Itu merupakan momen yang mengecewakan. Sean sampai bertanya-tanya ke dalam dirinya sendiri, apa ada yang salah ya? Namun, hal ini tidak menghentikan dirinya. Sean lalu mendirikan Clean the World, sebuah organisasi non-profit yang menyediakan sabun dan produk sanitasi lainnya bagi komunitas yang membutuhkan di seluruh belahan dunia. Dia lalu bermitra dengan berbagai hotel untuk menyediakan bahan baku, yaitu sabun bekas sekali pakai. Dari situ, sabun dari berbagai tipe, kelembapan, dan aroma digabung menjadi satu, hingga akhirnya menjadi sebuah sabun baru yang siap untuk dikemas dan dikirim. Tentu saja ini misi yang mulia. Namun tidak bisa hanya mengandalkan donor. Organisasi non-profitnya butuh model bisnis agar operasionalnya bisa berjalan terus. Jika selama ini sabun bekas sekali pakai dari hotel diambil secara cuma-cuma, sekarang Sean minta dibayar. Ini adalah sebuah layanan yang dibutuhkan oleh hotel. Mereka membantu hotel untuk mengurangi sampah. Mereka juga membantu dunia menjadi lebih baik dengan mengirimkan sabun kepada mereka yang membutuhkan. Ini tentu saja bagus untuk reputasi hotel. Ditambah lagi harganya yang kompetitif. Jasa yang dibayarkan hanya 1/4 dari total harga yang dibayar oleh hotel apabila mereka menggunakan jasa perusahaan pengelola limbah. Bisnis model ini ternyata berhasil. Clean the World mendaur ulang sabun bekas sekali pakai dari 1,4 juta kamar hotel setiap harinya. Untuk menunjang operasional, Clean the World memiliki fasilitas produksi yang besar di Orlando, dan fasilitas satelit di Las Vegas, Hong Kong, Republik Dominika, Montreal, dan Amsterdam. Proses yang dijalankan sudah jauh lebih profesional dan tidak lagi harus menyerut sabun satu persatu untuk menghilangkan kotoran, bekas kertas, dan sebagainya. Setelah sabun siap dikirim, Clean the World lalu bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan lainnya seperti UNICEF, World Vision, dan Children International untuk menentukan kemana produk tersebut dikirim yang paling tepat sasaran. Selama 13 tahun, mereka telah mendistribusikan 75 juta sabun batang kepada anak-anak dan keluarga di seluruh dunia. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.